Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini, kakak akan membahas kunci jawaban tematik kelas 5 halaman 122 sampai dengan halaman 129. Jadi silakan adik-adik buka buku tematiknya di halaman 122. Ada poster yang bertuliskan Indonesia Hebat. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Menurut saya, poster tersebut sangat menarik karena menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Indonesia adalah negara yang hebat. Menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Yaitu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia. Dan pertanyaan yang keempat, setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Ya, setuju. Karena Indonesia adalah negara yang besar dengan sumber daya alam dan manusia yang hebat. Selanjutnya silakan buka di halaman 123 bagian Ayo Membaca. Di situ ada teks yang terdiri dari 4 paragraf dengan judul Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kemudian buka di halaman 124 dan jawablah pertanyaannya. Dari bacaan di atas, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel di bawah ini. Dan jawabannya adalah seperti ini. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Dan untuk di paragraf 2, pikiran utamanya adalah selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Selanjutnya di halaman 125 bahwa untuk paragraf 3, pikiran utamanya adalah sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Dan pada paragraf 4, pikiran utamanya adalah sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Masih di dalam 120 halaman 125, berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri, dan tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang tersedia. Dan jawabannya untuk pertanyaan ini adalah seperti ini. Selanjutnya di halaman 126 ada perbedaan pada zaman dahulu dengan saat ini. Sebagai contoh di bidang ekonomi, dahulu jual beli dilakukan dengan sistem barter dan berbelanja selalu di pasar tradisional secara langsung. Pada saat ini alat jual beli dengan menggunakan uang dan jual beli ada yang dilakukan secara online. Begitu juga untuk sistem komunikasi dan sistem transportasi, terjadi perbedaan zaman dahulu kala dengan saat ini dan dapat dilihat pada tabel seperti ini. Selanjutnya di halaman 127 pada kolom Ayo Membaca ada tulisan tentang wawasan Nusantara. Silakan baca tulisan tersebut atau baca teks tersebut dan pahamilah teks tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan di halaman 128. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian, ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu tersebut. Dan inilah 3 simpulan yang dapat kita simpulkan. Masih di halaman 128 pada kolom Ayo Berlatih. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, sosial dan budaya ekonomi. Kedua, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya? Yang pertama, menambah penghasilan negara, dan yang kedua merupakan jalur perdagangan dunia. Selanjutnya di pertanyaan yang ketiga, bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antar teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakangan ekonomi?
Yang pertama adalah saling menolong antar teman, dan yang kedua adalah bergotong royong dengan tetangga. Nomor 4, bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Yang pasti perkembangan teknologi transportasi saat ini telah jauh berkembang dibandingkan dengan zaman dahulu. Pengembangan teknologi modern mampu menciptakan sarana transportasi yang lebih aman dan nyaman. Sarana transportasi lebih beraneka ragam seperti mobil, sepeda motor, kapal terbang, kereta api, dan kapal laut. Di halaman 129 pada kolom ayo renungkan. Kegiatan apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara teman-temanmu yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Jawabannya adalah yang pertama, tidak membedakan teman karena latar belakang ekonomi. Yang kedua, tidak membandingkan harta yang kita miliki. Dan yang ketiga, saling menolong antar teman. Hal menarik apa sajakah yang kamu dapatkan dari keragaman kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarmu? Jawabannya adalah yang pertama, harga barang menjadi lebih murah. Yang kedua, banyak terciptanya lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya pada kolom kerjasama dengan orang tua, bekerja bersama dengan orang tuamu. Carilah sebuah poster dari koran atau majalah yang bertemakan ajakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Amatilah poster tersebut dan diskusikanlah dengan orang tuamu pesan yang kamu tangkap dari poster tersebut. Untuk kolom kerjasama dengan orang tua, silahkan adik-adik bekerja sama dengan orang tuanya masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.